Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan akhwat jemaah Masjid Nurul Yakin salat subuh bersama. Alhamdulillah, kita senantiasa masih menerima beraneka macam nikmat-nikmat dari Allah yang tak mungkin dapat kita menghitungnya. Maka mari kita alokasikan nikmat-nikmat ini untuk mengaktualisasikan segala potensi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Kita sebagai sosok manusia yang kecil, sebagai sosok manusia yang lemah, sebagai sosok manusia yang sangat fakir, yang sangat butuh, tidak dapat menjamin keselamatan diri kita sendiri, pun pula tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi diri kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Maka mari kita berdoa bersama supaya Allah betul-betul menyelamatkan kita bersama, melindungi kita, merahmati dan memberkati kehidupan kita bersama dengan ucapan tahiyat Islam kita yang telah kita hafal bersama dengan bunyi kosakata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis kita masih ada orang-orang tua kita yang bijaksana, yang membimbing kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang tua kita, guru kita, murabbi kita bersama Buya Ghazali Musannif. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berkati kehidupannya, Allah selamatkan, Allah sehatkan, sehingga sanggup membimbing kita untuk lebih lama lagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan yang hadir di sini betul-betul mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita, dan juga diganjar oleh Allah dengan suatu pendidikan, terutama anak-anak kita mudah-mudahan mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Salawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang jauh ini dari baginda Rasul, kita yang tidak seimbang ini dengan para sahabat dan murid-murid beliau. Tapi walaupun betapa kecil dan hinanya kita, mudah-mudahan kita dapat diakui sebagai umatnya yang dijanjikan dengan syafaatnya. Oleh karenanya pantas kita mengenalkan diri kita kepada beliau dengan menyebut namanya dalam salawat kita bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hendak kita renungkan pada pertemuan kali ini, yakni kita buka surat At-Taubah, surat ke-9, tepatnya di ayat yang ke-24. Karena waktu yang sangat relatif singkat, maka kita langsung merenungkan ayat-ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar, ketahuilah olehmu bahwasannya sebagian besar dari akhbar. Akhbar ini adalah ulamanya orang Yahudi, akhbar ini intelektualnya orang Yahudi, akhbar ini ustadznya, ajengan kiainya orang Yahudi, warrahbani, dan para pendeta-pendeta, tokoh-tokoh orang Nasrani, intelektual, ajengan ustadznya. Mereka semua la yakuluna amwalan nasi, mereka itu berupaya berusaha untuk dapat memakan hartanya manusia. Mereka berupaya untuk memakan hartanya umat manusia. Dengan apa? Bil batil, dengan cara yang batil.
wa yasudduna, dan mereka itu tersesat, an sabilillah, dari jalan Allah, wa yasudduna an sabilillah, mereka itu tersesat dan menyesatkan, menghalangi terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya, walladzina yaknizuna adh-dhahab, dan orang-orang yang mengumpulkan, yang mengusahakan untuk menabung sebanyak-banyaknya, membikin gedung-gedung, kanzun, mengumpulkan adz-dzahaba, emas, wal fiddata, dan perak, artinya seluruh kekayaan, wala yunfiqunaha, dan tidak diinfakkan, tidak dipergunakannya emas dan permata perak itu, fi sabilillah, di jalan yang Allah ridai, di jalan memperjuangkan kemaslahatan, di jalan kema'rufan yang Allah ridai. Fabasyirhum, maka kabarkan kepada mereka semua. Basyara yubasyiru ini biasanya kabar gembira, tetapi ini terhadap orang yang yasudduna, tergelincir, menghalangi, tidak berjalan di jalan yang Allah ridhai. Ini kabar gembira, ini artinya adalah litaubih, menghina, ya, mengajarkan ngecek-ngecek istilahnya. Fabasyirhum, maka kabarkan gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan mendapatkan siksa yang sangat pedih sekali. Apa siksa itu? Yauma yuhma 'alaiha, ketika pada suatu saat, pada suatu hari, yuhma 'alaiha fi nari jahannam hama ya'umu, disetrikakannya, dimasak. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum, maka disetrika biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, hadza ma kanaztum, ini hasil apa yang kalian tabung-tabung, li anfusikum, hanya untuk diri kalian, fadzuqu, maka rasakanlah, ma kuntum taknizun, apa yang kalian simpan, yang kalian tabung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ayat ini menerangkan dari tokoh-tokoh agama sebelum agama Islam ini terdapat namanya agama Yahudi, dan juga terdapat agama Nasrani, di mana mereka, para ulamanya, intelektualnya, para pembesarnya ternyata mengkhianati rakyatnya. Mereka mengkhianati rakyatnya dengan berusaha mengadakan kewajiban upeti yang disetorkan terhadap kemaslahatan para pembesarnya itu. Apakah itu berupa pajak yang mengikat atau sekian persen yang diwajibkan terhadap para tokohnya itu, dan mereka mempergunakan segala potensinya, pengaruhnya, keilmuannya, popularitasnya untuk mencari dan betul-betul mencuri, bahkan merampok uang rakyatnya. Nah, ini yang terjadi di kalangan umat-umat yang terdahulu, sehingga yang enak, yang gemuk, yang maslahat, yang sejahtera adalah para tokoh-tokohnya. Apakah kondisi umat-umat yang seperti yang sebelum Islam ini samakah dengan kondisi kita umat Islam ini, di mana para tokohnya hanya gemar untuk mencari harta kekayaan semata, bahkan menipu dengan mewajibkan kewajiban tertentu yang mereka ambil dari perbendaharaan kita, dari keuangan kita, dari finance kita? Nah, inilah yang menjadi indikator dari sebuah tatanan kehidupan yang nantinya akan susah untuk maju. Untuk menjawabnya, nyatanya kayaknya sama umat-umat terdahulu itu dengan umat kita, yakni umat muslim ini. Baik, sebelum ini kita sedikit menengok pada salah satu hadis
yang diriwayatkan dari jalur Al-Imamul Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan ini banyak padanannya dari rawi yang lain. Kata Imam Ali meriwayatkan dari baginda Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada umat manusia ini suatu masa, la yabqa fihi minal Islam illa ismuh, tidak tertinggal dari Islam ini kecuali namanya saja, wala minal Quran illa rasmuh, dan tidak tertinggal dari Al-Quran ini kecuali tulisannya saja. Masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya rame, dibanding rame ornamennya indah megah, tetapi wahiyya kharabum minal huda, masjid yang rame itu sepi dari huda. Kharab itu kan berarti hancur ya, artinya sepi dari petunjuk Allah. Ulama'um syarru man tahta adimis sama'i, ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka, intelektual mereka, ustadz ajengan kiai mereka adalah seburuk-buruknya orang yang bermukim di kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitnah, dari sisi mereka keluar beraneka macam fitnah, wa fihim ta'uduh, dan fitnah-fitnah itu kembali kepada mereka sendiri, artinya kepada kalangan muslim ini. Hadis ini walaupun dalam segi rawi banyak yang melemahkan, tetapi isi dari hadis ini sangat aktual bila kita ukur dengan kondisi kita sekarang ini. Dan jika bila kita komparasikan dengan ayat surat At-Taubah tadi, di mana kata baginda Nabi, diriwayatkan dari baginda Nabi, akan datang satu masa pada manusia ini di mana pada masa itu tidak tertinggal dari Islam ini hanya namanya saja. Nama Islamnya boleh tertera di dalam formalitas KTP-nya, Islamnya boleh tertera dengan tebal sekali di dalam kesarjanaannya, bahkan bisa terjadi dalam aksesoris pakaiannya, bisa pakai jenggot, bisa pakai peci, sorban, bahkan mungkin selalu nenteng tasbih kemana-mana. Dengan mulut juga mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi realitas kehidupannya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan keislamannya. Betapa banyak sekarang yang titel Pak Haji mencuri, betapa banyak sekarang yang titelnya doktor profesor dari penafsir juzga korupsi. Betapa banyak doktor-doktor yang ngawur sekarang yang mencerminkan pendidikan tentang keislamannya, titelitas keislamannya sangat wah yang dahsyat, tetapi realitas dalam kehidupan sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan keislamannya. Islam hanya sebatas formalitas saja. Islam ada, tetapi hanya namanya saja. Mari kita merenung, apakah kita termasuk yang seperti ini? Orang kaya Islam, tetapi sama sekali tidak tercerminkan keislamannya dalam harta bendanya. Ustadz Islam, betul, Ustadz Islam, tetapi justru keislamannya hanya dibuat batu loncatan untuk menjabat sebuah jabatan atau mencari ampau atau mencari kedudukan dan popularitas. Sampai ke gereja pun dia masuk-masuk, bahkan memberikan fatwa dengan toleransi dan pluralisme dan seterusnya dan seterusnya. Di zaman sekarang orang yang berKTP-kan beraksaris Islam seperti ini tetapi tidak berpihak pada Islamnya banyak sekali. Di zaman sekarang
Justru pengajian yang mengkaji tentang kebersatuan dibubarkan, yang kajian yang untuk mencintai negaranya dibubarkan. Sebaliknya, sang Islam ini tangan dan kakinya dibuat menjaga gereja, tak lebih dari satpam gereja, dan banyak yang seperti ini bahkan diangkat menjadi pejabat. Tidak tertinggal dari Islam ini kecuali hanya namanya saja. Dia pakai peci, sebutannya Gus bisa jadi atau kiai, tetapi kepentingannya hanyalah untuk gereja. Bahkan ketika membuka rapat, bukan Al-Quran yang dibacanya, tetapi Matius yang dibacanya. Bukankah ini jelas-jelas terjadi apa yang diindikasikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yabqa fihi minal Islam illa ismuh. Tidak tertinggal dari Islam ini kecuali tulisannya saja. Dan terhadap orang yang seperti ini, siapapun namanya, kiai siapapun, kita berlepas tangan darinya. Baik, yang kedua, wala minal Qur'an illa rasmuh. Tidak tertinggal dari Al-Quran ini kecuali namanya saja, tulisannya saja. TPA-nya mungkin banyak. Dalam hadis yang lain, illa darsuh, bukan illa rasmuh, kecuali hanya sebatas pendidikan Al-Quran saja. Taman baca Al-Quran marak di mana-mana, tetapi realitas kehidupannya sama sekali sepi dari falsafah dan kandungan ilmu di dalam Al-Quran. Maka alhamdulillah kita bikin pengajian dengan tadabbur Al-Quran, karena yang diwajibkan di dalam Al-Quran ini adalah mentadabburi, bukan menafsirkan. Ada enggak di dalam Al-Quran disuruh menafsirkan? Di dalam Al-Quran disuruh baca. Setelah dibaca disuruh mentadabburi. Afala yatadabbarunal Quran. Maka insya Allah pengajian ini itu lebih fasih daripada sekedar tafsir Al-Quran, karena kita insya Allah mentadabburi Al-Quran. Wala minal Quran illa rasmuh. Tidak tertinggal dari Al-Quran ini kecuali tulisannya saja. Illa darsuh, kecuali pendidikannya saja. Tetapi ketika kita mengambil hukum untuk menimbang dan memilih, bukan Al-Quran yang menjadi panduan kehidupannya, tetapi kitab-kitab yang lain, hasil karangan intelektual yang lain. Dianggap bahwa buku-buku yang lain itu lebih suci daripada Al-Quran. Bahkan di zaman sekarang membuka rapat saja memakai Matius, dianggap bahwa kitab Matius itu lebih suci daripada kitab Al-Quran. Nyata kan terjadi sekarang, walaupun para ulama itu mendhaifkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini betul-betul menghantam mereka. Mungkin mereka tidak mau dikritik, sehingga adanya hadis itu, ini adalah katanya hadis dhaif. Padahal hadis ini betul-betul sangat aktual, up to date bila kita ukur dengan realitas kehidupan sekarang ini. Yang ketiga, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya ramai, apalagi di bulan suci Ramadan. Tetapi keramaian masjid itu hanya sebatas seremonial keagamaan saja, hanya upacara tahunan saja. Wahia kharabun minal huda, sementara masjid yang ramai itu tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada umatnya, walaupun mungkin nama masjidnya nama Masjid Al-Hidayah. Banyak kan Masjid Al-Hidayah namanya, tetapi sepi dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebatas aksesoris kehidupan keagamaan saja. Buka bersama boleh, tarawihnya rame boleh, pengajiannya mungkin di bulan puasa ketat dan semangat, tetapi kembali lagi dalam realitas kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan sebagai penduduk masjid.
tidak mencerminkan sebagai orang yang cinta dan gemar memakmurkan masjid. Akhirnya yang dimakmurkan hanya sebatas ornamennya saja, lampu, sound system, cat. Sementara fakir miskin, orang-orang yang terlantar di sekelilingnya sama sekali tidak mendapatkan sentuhan. Bahwa ketika ada masjid di situ merupakan sentral kemaslahatan umat seharusnya. Maka halal adanya uang kas masjid itu sebetulnya dibuat untuk membantu yatim, membantu orang ibnu sabil, mengkuliahkan orang dan mengobati orang, itu halal. Uang masjid bukan sekedar untuk membeli cek. Kenapa? Karena kita sentuh hanya fisiknya saja, ornamennya bagus, lampu-lampu penerangannya mercusuar bagus, tapi orang lapar itu butuh lampu tidak. Apalagi seperti kondisi Covid seperti sekarang ini. Di bulan puasa kemarin itu, di mana tukang gojek juga dilarang untuk mencari penumpang. Mereka punya anak dan istri, dari mana makannya itu? Nah, seharusnya dalam kondisi seperti ini masjid mengambil peran kepemimpinan dalam kehidupan manusia. Makanya ketika kita menyumbang masjid itu bukan menyumbang DKM masjid, tetapi betul-betul menyumbang fi sabilillah, dipergunakan untuk di jalan yang Allah ridhai. Tapi sayang, giliran ke masjid kecil sekali, giliran ke mall besar sekali. Baik. Amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya itu sepi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dahsyat ini yang keempat nih dari hadis ini. Ulama'uhum syarru man tahta adimis samai. Ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka, ajengan, ustadz, kiainya mereka itu, ya kita ini umat muslim ini adalah syarru man tahta adimis samai, seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya makhluk yang berdiam di kolong langit ini. Tahta, di bawah, adimis samai, atap atau bangunan langit. Jadi ulamanya itu bukan yang terbaik, ulamanya justru yang terburuk. Mungkin karena ada kata yang seperti ini, ulamanya ogah terhadap hadis ini. Kenapa? Karena betul-betul mengkritisi para ustadz, para ajengan, para kiainya, di mana di zaman itu ulama-ulama mereka adalah yang seburuk-buruknya orang yang berdiam di bawah atap langit ini. Min indihim takhrujul fitnah, dari sisi mereka justru keluar fitnah-fitnah, fatwa-fatwa yang betul-betul kita dibuat pusing. Ada fatwa katanya, mohon maaf sekali karena ini viral, bisa dibuka itu. Katanya ada cabang NU Nasrani. Kan keluar dari ulama toh. Ada fatwa katanya tugasnya hanyalah untuk memakmurkan dan memantapkan Islam Nusantara. Kan begitu. Yang berkata begitu siapa? Ulama. Ada fatwa-fatwa dan terrealisasi, dan ini kita saksikan, menjaga keutuhan umat muslim dituduh radikal, tetapi kakinya berada di gereja, menjaga orang-orang di gereja. Bukankah ini juga ulama? Min indin takhrujul fitnah, betul-betul fitnah keluar dari mulut mereka. Mencintai sesama muslim susah sekali, banyak alasan dan argumentasinya. Katanya radikal dah, tetapi terhadap orang-orang yang non muslim mereka mencintai, menjaga, bahkan konon katanya
dalam motonya siap mengorbankan nyawa demi mereka. Padahal Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Akhir surat Al-Mujadalah. Tidak kalian akan temui orang-orang, berarti tidak ditemui itu kalau kalian temui berarti itu bukan Islam. Karena merupakan susunan dari kalimat fi'il yang didahului dengan lanai. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Kalian tidak akan temui orang-orang yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wadat yuwaduna man hadallah. Mereka berkasih sayang, saling cinta mencintai terhadap orang yang memusuhi Allah. Orang kafir musuh Allah tidak, musuh Allah karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik musuh Allah tidak, musuh Allah karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang di luar Islam ini bisa disebut itu adalah musuh Allah, artinya tidak mencintai Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Coba dibuka di surat akhir Al-Mujadalah. Al-Mujadilah atau Mujadalah sama. Surat 22. Ini kita supaya tidak bingung nih menyikapi fenomena para intelektual, para ustadz yang justru bergandengan tangan bermesraan kepada mereka. Allah mengatakan la tajidu qauman, kalian tidak akan pernah menemukan suatu kaum atau komunitas. Surat Al-Mujadilah atau Mujadalah surat ke-22 di akhirnya, yakni surat yang ke-22 ya. Qaumay yu'minuna, mereka yang mengaku beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan mengaku beriman kepada akhir, yuwaduna man hadallah, mereka itu mencintai orang-orang yang menantang Allah wa rasulahu dan menantang rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun adanya itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhil min. Bisa direnungkan di rumah nantinya surat Al-Mujadalah. Yang jelas ayat ini adalah mengatakan bahwasannya bukan orang yang beriman kepada Allah dan bukan orang yang beriman kepada hari akhir bila kita menjaring kecintaan terhadap orang-orang yang di luar agama Islam, artinya orang yang memusuhi Allah ini. Ini Al-Quran mau ditafsirkan kemana coba? Mau beralibi lagi di hadapan ayat suci Al-Quran? Kita dilarang untuk mencintai mereka. Adapun bantuan yang standar manusia wajib kita lakukan. Bila orang itu sakit wajib kita obati, bila lapar wajib memberikan makan. Ya misalkan beramah tamah, tapi mencintai sampai ke relung hati, sampai mengorbankan, sampai siap mati demi mereka, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kok saudara kita sesama muslim, masih banyak kok kemanfaatan power kita untuk melindungi pengajian umat muslim. Mengapa umat muslim yang mengadakan pengajian dilarang, dibubarkan? Mereka-mereka yang sedang bisa mengadakan kemusyrikan di dalam gereja, mengapa mereka jaga? Nah, ini dilakukan oleh para intelektual, oleh para ustadz, ya. Min indin takhrujul fitnah, dari sisi mereka betul-betul keluar beraneka macam fitnah. Wa fihim ta'udu, dan mereka dan fitnah itu kembali kepada mereka. Boleh paham nih ya. Jadi kondisi seperti sekarang ini, dan ini yang menjadi cikal bakal indikator mundurnya kita sebagai umat muslim ini, di mana kita sibuk karena diberantemkan, dibenturkan oleh para ustadz, oleh para ajengan itu. Kita sibuk untuk memusuhi umat muslim ini yang berbeda pendapat, sementara terhadap orang lain betul-betul lunak dan sayang dan cinta kasih.
Masya Allah, inilah yang terjadi sekarang ini. Baik, mereka berfatwa seperti itu kenapa? Para intelektualnya itu mengucapkannya seperti itu kenapa? Karena hanya mengharapkan ampau, mengharapkan transfer, mengharapkan uang. Dan akhirnya banyak kiai-kiai dadakan, kan begitu? Kiai-kiai dadakan. Ahok bisa pakai sorban, pakai masuk ke pesantren dengan janji anak-anak pesantren yang aliyah, yang sudah gede-gede perawan, salaman cium tangan. Itu bisa kita saksikan, tidak bisa kita nafikan, ya kan? Dari Perindo itu Tanu juga sama. Kenapa? Karena menjanjikan uang. Nah, bukankah ini juga sama dengan ayat yang Allah turunkan, yang kita renungkan di dalam surat At-Taubah tadi, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mendapatkan uang dari situ itu adalah batil. Batil ya. Karena apa? Menjual mar'ah, harga diri Islamnya, membangun pesantren, bikin proposal untuk kepada mereka supaya cair uangnya. Itu adalah batil. Apa dalilnya? Yang kita renungkan di dalam surat At-Taubah, yakni ayat 34 ini. Para tokoh Yahudi, para tokoh Nasrani, dan juga sama dengan tokoh umat muslim ini, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu berusaha, berupaya untuk mendapatkan uang masyarakat dengan cara batil. Bila ada tokoh ulama siapapun adanya yang mengadakan praktek seperti ini, yang bertentangan dengan surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat ke-22 ini, itu adalah masuknya batil. Kenapa? Dia bukan Islam, kata Allah. Kenapa bukan Islam? Walaupun kiai, ya dia yuwaduna man hadallah, dia itu berkasih sayang mesra sekali terhadap orang-orang yang menantang, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, insya Allah pengajian bubur subuh ini betul-betul dicerdaskan nalar kita, sehingga dengan demikian kita mengukur orang itu bukan berdasarkan titelitasnya, popularitasnya, ketokohannya, tetapi kita betul-betul menimbang seseorang itu dengan kitab suci Al-Quran. Maka misalkan saya secara pribadi, saya sudah tidak takut lagi terhadap profesor, doktor. Tetapi mari kita betul-betul teliti perilaku orang itu, apakah sesuai dengan kitab suci Al-Qur'annya. Nah, terhadap orang yang seperti ini bagaimanakah tindakan kita? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakan terhadap mereka, surat Al-A'raf ya, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Surat Al-A'raf ayat 175. Surat Al-A'raf ayat 175. Terhadap orang yang seperti ini, terhadap praktek-praktek yang seperti itu, watlu alaihim, bacakan kepada mereka, naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan ayat-ayat Allah, kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu yang musyrik, tentang kejadian-kejadian betul-betul umat-umat terdahulu yang kuat, yang berpuasa tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacakan kepada mereka untuk ditarik, untuk kita tarik, untuk kita angkat menjadi orang yang bermuslim. Fansalakha, akan tetapi mereka itu fansalakha, menyalahi,
dari ayat-ayat itu, fa'atba'ahu syaitan, mereka mengikuti syaitan, hawa nafsunya, fakana minal ghawin. Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha, andaikan kami mau, maka niscaya kami angkat mereka, walakinnahu akhlada ilal ard, tapi mereka yang tidak mau diangkat. Akhlada itu mengekalkan diri fil ardi ilal ard, berpegang teguh dengan segala ya usahanya, tangannya mencengkram, kakinya mencengkram ke tanah, kuat sekali akhlada, jadi dia tidak mau diangkat. Terhadap orang yang seperti ini, betapa banyaknya perumpamaan ini. Kita ngomong terhadap mereka, mereka mentulikan telinganya. Kita mencoba untuk membuka matanya, mereka menutup matanya. Kita coba menyentuh perasaan dan hatinya, mereka sudah matikan hatinya. Terhadap orang yang seperti ini harus berargumentasi apa? Susah terhadap orang yang seperti ini. Seolah-olah hanya dirinya sendiri sajalah yang paling benar. Dan betapa banyak summun bukmun umyun fahum la yaqilu la yarji'un, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Al-A'raf surat ayat 171 kali ya. Terhadap orang yang seperti ini, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Orang-orang yang seperti ini bagaikan binatang, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, walaupun intelektual, walaupun ulama, walaupun kiai, mereka ketika mereka menutup matanya, mentulikan telinganya, mempandilkan hati nuraninya hanya berdasarkan hawa nafsunya, mereka itu adalah hewan, bahkan lebih hina daripada hewan sekalipun. Dan itulah kelompok-kelompok yang gagal paham. Terhadap orang yang gagal paham seperti ini, kita mau berkata apa? Pengajian malah dikatakan radikal nantinya. Bukankah akhir-akhir ini ada pelaporan Profesor Dr. Dim Syamsuddin juga dilaporkan sebagai radikal dan lagi bergulir tuh. Ya kan, kita nyaksikan semua kan? Kita nyaksikan semua. Nah, inilah kondisi sekarang ini. Bagaimana seorang Profesor Dim Syamsuddin itu bisa dilaporkan sebagai radikal? Dan ini kalau kita baca misalkan usaha-usaha orang musuh-musuh Islam ini, ya nampaknya akan menjadi kenyataan. Dulu katanya misalkan HTI dibubarkan. Kenapa? Karena HTI mungkin ya banyak membaca ayat suci Al-Quran misalnya. Walaupun saya juga tidak 100% cocok dengan HTI. Setelah itu FPI dibubarkan. Nantinya sekarang lagi diincar Muhammadiyah, nantinya dibubarkan. Setelah itu nantinya PKS nanti dibubarkan. Habis sudah ormas-ormas Islam ini. Tinggal kelompok-kelompok Abu Gosok saja yang mendukung mereka. Baik, karena waktu hari ini hari Senin sangat terbatas sekali. Walaupun belum tuntas, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanggapin, atau sesuai hadis tadi, ada ayat Al-Quran tadi, yang jelas adalah yang saya katakan adalah betul-betul kita ini hidup seperti yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah tadi. Dan betul-betul suasana yang ada ini betul-betul sebagaimana yang Rasul indikasikan di dalam hadis tadi. Kalau kita baca rawi hadis ini hadis yang lemah katanya, banyak penyakitnya katanya hadisnya. Tetapi hadis ini betul-betul mencerminkan kondisi seperti sekarang ini, di mana intelektual ulama hum syarru man tahta adimis sana betul-betul ada sekarang ini. Intelektual ulama mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya orang yang ada di kolong langit ini. Nah, terhadap orang yang buruk seperti ini, mestikah kita merapat? Mestikah kita cium tangannya? Mestikah kita main ke pesantrennya? Mestikah kita menyumbang?
Kalau mau nyumbang saja di bubur subuh. Alhamdulillah. Ilahana hadana wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Silakan, apa yang ditanyakan? Ya. Yang kurang ramai saat ini yaitu permintaan untuk mengkritik pada kenyataannya. Betul. Zaman sekarang ini memang aneh-aneh ya. Bahwasanya dari eksekutif disuruh masyarakat itu aktif untuk mengkritik. Dan ternyata Novel Baswedan sudah mengkritik. Apa ujungnya? Novel Baswedan menjadi korban pertama pelaporan ke polisi akibat fatwa dari eksekutif yang disuruh banyak mengkritik ini. Kalau kita ikut-ikutan mengkritik, akan menjadi korban berikutnya. Oleh karenanya, min alamati sa'ah yakhruju yakut wa maput. Dari tanda-tanda akhir kiamat nanti adalah munculnya yakut wa maput. Nah, mereka yang memegang hukum kan? Dan bagaimana mereka dengan fatwa mengkritik ini? Ternyata mahfudnya justru membuat tirani. Siapa yang mengkritik bisa dilaporkan ke polisi. Itu adalah ucapan-ucapan munafik yang tidak sesuai dengan realitasnya. Gak usah didengarkan. Karena kalau misalkan kita mengkritik, bisa saja kita masuk penjara. Jadi jelas-jelas itu tidak sama dengan apa yang diucapkan dengan kenyataan. Maka bila sesuatu tidak sesuai dengan faktanya, itu adalah munafik. Yang mengatakan begini apa? Al-Qur'anul Karim. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan kita teguh dalam pendirian. Ya, silakan. Ada seperti begini, dibilang musuh Islam sudah makin keras. Apa setiap sholat perlu kita baca qul huwallah? Atau kita bikin majelis dengan membaca hizib lahar, hizib asar, secara dilakukan dalam akun perang salib supaya musuh-musuh Islam habis. Kenapa masjid-masjid tidak melakukan mirip semacam itu atau membaca buku safran atau rakib supaya musuh-musuh itu apa ilah? Karena kita tidak bisa mengkritik. Iya, baik. Keadaan orang-orang munafik ini itu di zaman Rasul juga memang seperti itu ada. Tetapi kalau misalkan di dalam zaman Rasul ini, apakah ada instruksi dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perang terhadap orang dan membunuh terhadap orang-orang munafik ini? Pada kenyataannya tidak. Yang kedua, apakah ada instruksi khusus dari baginda Nabi untuk mengadakan ritual-ritual seperti yang antum sebutkan? Apakah mengadakan sholat dengan membaca qunut nazilah? Pada kenyataannya tidak. Jadi Rasul tetap biasa saja menghadapi kemunafikan ini, biasa saja. Tetapi Allah memperingatkan di dalam kitab suci Al-Quran dan mengancam akan betul-betul menyiksa dengan berat sekali kelompok-kelompok orang munafik ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik ini akan bermukim di dalam keraknya api neraka. Ini ancaman. Dan ada 13 ayat di dalam kitab suci Al-Quran khusus berbicara tentang munafik sebagai antisipasi terhadap munafik. Tetapi yang saya ketahui tidak ada yang sampai untuk mengisolir diri atau membuat ritual-ritual tersendiri untuk misalkan mengadakan konfrontasi terhadap orang-orang munafik ini. Adapun misalnya dari kalangan NU yang misalkan merealisasikan Hizib Nasr
dan hizib-hizib semuanya itu adalah untuk membentengi diri sendiri, itu sah-sah saja. Dan kalau memang kita mempunyai waktu, kita boleh ikut, karena itu menenangkan hati diri kita sendiri. Tetapi kepada kenyataannya tidak ada, karena Rasul juga berkata, hukumi berdasarkan yang zahir, sementara yang batin pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang batin ini Allah telah menuangkan di dalam Al-Qur'an kriteria atau karakter-karakter, begitupun ancaman terhadap orang-orang yang munafik ini. Jadi kita silent saja. Jadi sepi saja, biasa saja, praktekkan seperti biasa, tetapi cukup waspada terhadap gerakan-gerakan munafik. Cara pewaspadaannya bagaimana? Mencerdaskan anak-anak kita, dibimbing dengan Al-Quran. Insya Allah salah satunya mudah-mudahan menjadi sumbangsih untuk negara ini adalah bubur subuh ini. Karena di sini betul-betul kita mengkaji kitab yang sangat qat'i kebenarannya yang pasti, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan tokoh-tokoh dari kitab-kitab itu bisa saja karakter kriteria-kriteria munafik itu bisa tertuang ke dalam kitab-kitab karangan itu. Apakah yang mengarang kitab-kitab hadis itu tidak ada orang munafik? Apakah yang dinisbatkan sebagai sanad di dalam kitab-kitab hadis itu tidak orang munafik? Banyak orang-orang munafik yang dinisbatkan, disanadkan menjadi sanad hadis itu. Tetapi mengapa kita terima? Kan begitu. Maka insya Allah di dalam kajian bubur subuh ini betul-betul mencerdaskan, dapat memilah dan memilih mana hadis yang mestinya kita ikuti dan mana hadis yang mestinya kita buang sejauh-jauhnya. Hadis kalau misalkan kata rawinya dhaif, tetapi kontennya, matannya betul-betul sangat relevan, ya itu berarti hadis sahih. Karena al-mustalahul hadis itu adalah dalam perspektif manusia, komunitas interpretasi. Baik, demikian mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul hidup secara cerdas dan betul-betul merealisasikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita digembar-gemborkan nyunnah, ternyata itu bukan nyunnah Rasul, bisa saja itu sunnahnya orang-orang yang lain. Maka kita minta kepada Allah supaya kita betul-betul terang, kita betul-betul nyunnah sebagai sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.